Tahu nggak sih ternyata membagi keuangan jadi 5 bagian itu sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan kita dalam satu bulan, baik pendapatannya berapa aja. Nah, yang pingin masih punya tanggal tua di bulan depan nih, scroll aja, nggak usah dilihat, nggak usah ditonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Prabowo. Hari ini saya mau sharing-sharing ilmu. Kita berbagi ilmu aja. Ternyata untuk bisa eh, keuangan kita lancar dalam satu bulan itu dibagi 5 bagian. Ada dua pemahaman di sini, cara barat dan cara timur. Nah, saya sudah pernah bahas di sebelumnya kalau nggak salah, bahwasanya kalau cara barat keuangan dibagi 5, yang pertama dipikirin adalah hutang. Nah, kalau cara timur yang benar dan tepat menurut Al-Quran, ternyata saya juga ikut baca saat itu dan saya sudah praktek selama ini. Alhamdulillah keuangan itu dibagi 5, gambarnya ada di sini, silakan nanti dilihat. Nah, yang dibagi 5 pertama yang dipikirkan adalah sedekah. Sedekah tuh berapa persen? Sedekah itu 25% dari total pendapatan. Jadi membagi keuangan tuh di hari awal. Bagi keuangan pendapatan tuh di awal bulan, begitu uangnya dapat nih, pasangan suami istri nih gabungin uangnya, terus di total nih pendapatannya berapa. Nah, dibagi jadi 5 bagian tadi. Yang pertama adalah sedekah atau giving. Giving nilainya 25% ya. Loh mas, kok gede banget? Bukan 2,5%, nanti ada penjelasannya. Yang kedua itu adalah saving. Saving 17,5%. Mas, kok gede? Ada lagi penjelasannya. Lalu investasi 5%. Mas, emang ada ya investasi 5%? Ada, leher ke atas. Seperti sekarang teman-teman lagi nonton ini kan perlu pakai data. Nah, itu kan 5% aja udah bisa buat beli pakai data kan sekarang. Dari total pendapatan udah bisa nonton, dapat ilmunya, oke? Nah, bisa. Jadi investasi nggak selalu soal cuan. Investasi bisa beli buku, bisa beli e-book, bisa beli nonton seperti ini. Nah, itu bisa jadi investasi. Leher ke atas tetap harus diisi. Kalau leher ke bawah nanti hubungannya sama konsumsi 50%. Nah, itu leher ke bawah. Konsumsi 50%. Untuk bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, bayar apa-apa semuanya pokoknya hubungannya sama konsumsi. Nah, itu 50%. Terus hutang atau amanah baru 2,5%. Yang kelima tadi adalah hutang atau amanah 2,5%. Mas, kok kecil? Yes, ada penjelasannya. Nah, sekarang kita jelasin deh satu-satu. Ya, giving tadi 25%. Mas, kok gede banget? Yes, ternyata kalau kita ngikutin di Al-Quran itu sudah dijelaskan urutan-urutan sedekah yang benar. Nah, ini saya sambil baca juga ya, karena saya kan juga belajar, teman-teman sini juga belajar. Jadi urutan sedekah yang tepat dan benar itu adalah yang pertama itu adalah orang tua. Di Al-Quran dijelaskan sedekahlah kepada orang tua dulu. Di sini tidak dijelaskan secara detail orang tua kandung kah, atau orang tua mertua kah, atau orang tua tiri kah, atau apa, tidak. Di situ dijelaskan hanya orang tua. Jadi ketika, mohon maaf ya, sudah tidak punya orang tua, pasangan juga sudah tidak punya orang tua, adakah orang tua di sekitar kita? Nah, kasih sedekahkan ke sana dulu, orang tua ya. Lalu yang kedua adalah saudara dan kerabat. Jadi sedekah yang kedua dari 25% ini dibagi lagi. Jadi dari giving 25% ini tadi itu dibagi jadi 5. Bagi lagi jadi 5 givingnya. Makanya kenapa kok 25%? Orang tua yang pertama, kedua adalah saudara dan kerabat kita. Saudara terdekatmu, saudara kandungmu, saudaramu, kerabat-kerabatmu dari pasanganmu. Kalau mereka masih ada yang perlu disedekahin, kasih dulu sedekahnya ke sana. Kalau teman-teman saya di beberapa etnis itu ring 1 dulu dipikirin. Kalau nggak ke ring 1 belum ada yang sukses, jangan usah mikirin ring 2 deh. Ring 1-nya dulu disuksesin dulu. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah anak yatim. Nah, anak yatim di sini pun masih ada dosanya. Dahulukan kerabat terdekat. Maksudnya adalah ketika kita punya saudara, ketika kita punya keluarga lain di luar dari pasangan kita misalnya, ada anak yatim situ. Nah, itu dulu kan anak yatim dari kerabat kita dulu. Kembali lagi ring 1 dulu gitu ya. Sama ring 2. Ring 2 kan dari kerabat, yaitu ring 2 ya. Lalu keempat adalah orang miskin. Nah, baru orang miskin. Tapi orang miskin di sini ada lagi catatannya. Dahulukan tetangga. Tetangga dilihat dulu masih ada nggak yang kelaparan. Tetangga dilihat dulu masih ada nggak yang, mohon maaf, masih ada tetangga yang buat makan aja bingung. Mau makan apa aja bingung. Dahulukan ini dulu. Kasihkan dulu ke orang miskin yang ini dulu, tetangga. Kalau sudah nggak ada tetangga yang kesusahan, tetangga yang sudah ketawa semua, kenyang semua, gemuk semua, baru ke
Yang kelima adalah orang dalam perjalanan atau musafir. Nah, banyak yang keliru dalam bersedekah. Mereka sangat rajin pada anak yatim yang jauh di sana, yang jauh sekali dari pandangan kita. Tapi padahal orang tua, saudara sendiri, kerabat-kerabat kita masih dalam kesusahan mencari nafkah. Dan mereka jarang tahu, jarang sekali kita sedekahin. Jadi ini yang bikin kenapa kok gede 25% ini. Jadi dibagi jadi 5 bagian lagi. Giving tadi dibagi jadi 5 bagian lagi. Orang tua, saudara, kerabat, anak yatim dalam keluarga, orang miskin itu tetangga di sekitar kita, baru orang-orang di perjalanan atau musafir. Nah, kalau kelima-lima ini sudah nggak ada semua, maksudnya dalam artian sudah terpenuhi semua, baru deh anak yatim dan fakir miskin. Bukankah dalam undang-undang kita Indonesia itu dipelihara oleh pemerintah, ya kan ya? Nah, tapi kita boleh dong sedekah sama mereka, boleh gitu ya. Kita memuliakan anak yatim pun juga di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Jadi di Al-Quran itu antar satu berita dengan berita yang lainnya saling terkait gitu. Oh, di sini nih harus sedekahnya ini nih, tapi di ayat satunya sedekahnya ke memuliakan anak yatim nih. Memuliakan anak yatim seperti apa dulu? Keluarga dulu. Kalau ada anak yatim dalam keluarga, muliakan dulu anak yatim tersebut. Baru anak yatim yang di luaran gitu ya. Nah, berikutnya saving. Mas kok nabung harus 17,5%? Iya. Nabung ini sesuatu yang sebenarnya harusnya dipaksain. Jangan nunggu lama-lama. Jangan nunggu akhir bulan baru nabung, enggak. Nabung dari awal, paksain itu. Kebutuhannya buat apa? Banyak. Saving itu nabung tuh kebutuhannya banyak. Bisa jadi kepake di 3 bulan berikutnya, bisa jadi kepake ke 6 bulan berikutnya, atau jadi dana darurat juga bisa. Lalu investasi 5% tadi saya sudah jelasin di awal, leher ke atas investasinya, ilmu. Karena dengan kita banyak ilmu, kita akan bisa melakukan banyak hal dan akhirnya kita nggak bakal ngutang. Karena ilmu kita banyak, kita bisa mencari sumber rezeki berikutnya. Kita bisa membuka keran rezeki lain dari ilmu yang kita miliki. Seperti itu, makanya leher ke atas. Terus konsumsi 50%. Baru amanah 2,5%. Sebenarnya amanah atau hutang tuh direm 2,5% tuh sebenarnya buat kita juga yang belum berhutang di sini, yang belum punya hutang. Ini juga sebenarnya buat rem. Jadi misalnya gini, ini contoh ya. Contoh, bayangkan kalau teman-teman di sini punya pendapatan cuma 1 juta sebulan. Hanya 1 juta sebulan. Pengen ngutang, ya ini remnya. Ya ini, kalau nggak direm, nggak punya catatan ini, jadinya remnya blong. Akhirnya buka hutangan baru, akhirnya hutangnya numpuk banyak, baru nangis-nangis, mas saya mau selesaikan hutang, gimana caranya? Karena ini dulu, remnya dulu. Nah, contoh tadi pendapatannya 1 juta, mau punya hutang, batasnya cuma 2,5%, yaitu cuma 25.000 sebulan. Jadi kalau Anda ngutangnya lebih dari 25.000, pasti nanti buka utangan baru. Kenapa? Karena mulai bingung, nggak bisa bayar utang selanjutnya. Akhirnya buka gali lubang, akhirnya gali empang, habis gali empang gali jurang, akhirnya jatuh ke jurang tersebut. Nah, jadi istilahnya debt trap. Nah, jebakan hutang. Karena ini tadi nggak ada remnya, ngeblong. Nah, gitu aja kali ini. Ingat, coba dibagi 5. Nanti kalau masih ada yang tanya, silakan langsung komen aja. Kalau misalnya butuh bantuan untuk konsultasi hutangnya, saya tidak bantu ngasih bayaran hutangnya. Enggak, saya ngasih strateginya bagaimana bisa lunas hutang. Sesuai dengan saya selalu bilang, lunas hutang riba itu mudah. Bahkan lunas hutang non riba pun juga sangat-sangat mudah. Caranya adalah dengan konsisten membagi keuangan ini jadi 5. Giving, saving, investasi, konsumsi, dan amanah dibagi dengan benar dan tepat, insya Allah bulan berikutnya nggak ada lagi tuh bilang tanggal tua. Karena sudah tahu nih, oh ternyata dibagi dalam segini, oh masih nggak cukup nih 1 bulan konsumsi, nggak bisa nih, ternyata masih petang bulan. Oke, bukalah pintu keran rezeki yang lain, cari. Kita kerja misalnya harus 8 jam, sisanya masih ada waktu. Kita tidur, kita punya waktu sama semua. Saya punya waktu 24 jam. Anda juga punya waktu 24 jam, ya kan? Sama. Waktu kerja 8 jam, ada waktu istirahat beberapa jam. Nah, sisanya buat cari lagi,
itu tadi, karena kita punya ilmunya, kita sudah investasi leher ke atas, punya ilmunya bagaimana cara jualan produk digital, bagaimana cara jualan bla 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 bla, bagaimana cara dapat uang bla bla. Ini buka keran selanjutnya, jangan pernah mengurung diri untuk membatasi pendapatan. Rezeki itu dari Allah tuh udah kayak keran, bukan keran lagi, udah kayak air terjun, brocot kemana-mana, terjun kemana-mana. Tinggal kitanya mau ngambil kayak apa. Ya, gitu aja untuk materi hari ini, kayaknya panjang banget. Semoga membantu. Ketika nanti kalau ada yang mau konsultasi utang silakan DM ke saya, kita bahas semuanya. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.